Sebagaimanapun orang itu bisa karena biasa. Bagaimana engkau rajin bekerja kalau yang kamu kerjakan tidak kamu sukai? Sebabnya orang itu rajin bekerja karena dia menyukai pekerjaannya. Itu persoalannya kok. Ternyata si murid ini adalah Malik bin Dinar. Ya, sebaiknya lebih suluk daripada jadi jagab. Robil Adawi yang malamnya masih jadi pelacur, paginya jadi wali. Nun Al-Masri yang malamnya masih merampok, paginya jadi wali. Itu mah jangan ditiru dah ya. Janganlah yang suluk saja. Minimal kalau suluk tuh di tengah perjalanan kamu itu tersesat, kamu bisa pulang karena kamu melalui proses perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Lui Munding. Iya. Mohon maaf. Langsung aja. Ini pernah Buya mengatakan bahwa kita berbuat itu harus yang kita nggak sukai. Saya belum paham, sementara orang yang berbuat itu biasanya yang disukai, Buya. Nah, jadi mohon penjelasannya. Kemudian berbuat baik kepada orang yang menyakiti atau yang tidak kita sukai itu caranya gimana, Buya? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuknya dalam kajian psikologis ya. Kalau ada seseorang itu trauma melihat ular, gemeteran takut ular, bagaimana supaya tidak takut ular? Yang sering-sering aja dilemparin ular. Sehari 10 kali aja lempar ular di situ. Lama-lama juga hilang takutnya kok. Ya. Jadi ketika Anda masih punya rasa malas bekerja, kurang semangat, kurang bergairah, ya, mengerjakan pekerjaan, untuk menghilangkan rasa malas kamu itu, karena kamu tidak suka bekerja. Gimana caranya? Ya yang sering-sering aja mengerjakan pekerjaan tidak kamu sukai, susah banget sih. Sebagaimanapun orang itu bisa karena biasa. Orang itu bisa karena biasa, ya dibiasakan aja dulu. Nah, begitu juga halnya kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan anak istri, dengan tetangga, dengan teman. Itu sebetulnya yang menentukan kan kondisi hati kita. Kalau kita hatinya lagi senang, bahagia, emang lihat orang tuh lucu-lucu kok. Tapi kalau hati kita lagi di dalam keadaan galau, gelisah, lihat muka kamu kan menyebalkan semuanya kok. Betul nggak? Kalau kita makan dengan orang-orang yang kita cintai, masakannya enak semua kan. Tapi kalau kamu makan dengan istri yang lagi berantem, enak nggak masakannya? Itu salah. Jadi kondisi hati macam itu semuanya. Itu yang saya maksudkan. Kerjakanlah apa yang tidak kamu sukai. Nanti kalau sudah sering bergaul dengan pekerjaan yang tidak sukai, lama-lama kau juga menyukainya. Nah, di sini artinya ketika engkau merasa kurang senang dengan istri karena bosan sudah 20 tahun, ya ngaltina tongol maning congor mekun, maning tongol maning congor pun maning bosan bisa kok. Ya, karena lama-lama kan bosan juga, 20 tahun. Ya, wajahnya tidak pernah berganti seperti itu, malah tambah jelek lagi. Ya, anak-anak juga sudah makin besar, sudah menjajah makin banyak, kemudian makin banyak, makin kamu juga semakin gelisah. Nah, ketika Anda sudah mulai bosanan, itu saya menganjurkan, cobalah belajar untuk mencintai anak istrimu. Belajar mencintai anak dan istrimu. Bagaimana engkau rajin bekerja kalau yang kamu kerjakan tidak kamu sukai? Sebabnya orang itu rajin bekerja karena dia menyukai pekerjaannya. Itu persoalannya kok. Iya, itu di pola. Seperti kemarin, bagaimana caranya kita mengontrol diri kita supaya jangan
muncul kesombongan. Ya belajarnya gampang. Cobalah rendah diri, rendah hati dulu. Hormatilah semua orang. Bukan menggosok-gosok kotak kamu, jangan sombong dengan wiridan, jangan sombong. Bukan begitu caranya. Ya, coba kan Anda pola hidup sederhana apa adanya, nggak usah pamer harta, hormati semua orang, rendahkan hatimu. Ya kan? Lama-lama juga hati kita tidak sombong kok. Itu persoalannya. Nah, artinya begini. Kita ulang cerita lagi. Kisah para wali. Ada seorang murid berguru 20 tahun kepada seorang mursyid. Ternyata si murid ini adalah Malik bin Dinar. Ya. Dia berkata kepada gurunya, "Tuan guru, saya ini 20 tahun mesantren di sini. Langka deradat, jadi nggak ada perubahan, masih gini aja. Sembahyang yang masih ngambang, ya kan, pikiran juga masih malas, kemaksiatan juga masih doyan dan sebagainya. Kok nggak ada perubahan sih gini nih?" Kata gurunya, "Tambahkan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, bersujudlah di atas bara api. Tidak akan terjadi perubahan apapun atas dirimu itu. Karena dalam dirimu ada masalah, yaitu masalah hijab. Tertutup hatimu. Apa hijabnya? Kesombonganmu, karena kamu anak raja." Iya, tapi saya kan rendah hati, iya. Saya kan baik aja, iya. Semuanya itu tawadukmu adalah pura-pura semuanya. Udah pulang aja sana, nggak mau, saya mau belajar terus sampai berhasil. Ya kalau berhasil ikut saya. Siap, oke. Besok ganti baju yang jelek, buka topi kebesarannya, yang pakai baju karung, bawa kacang, gantung di leher kamu, menari di pasar, kasih anak-anak yang mau mukulin kamu dengan kacang. Ya, perilaku seperti orang gila di pasar, dilemparin orang, dihina orang, diterima ke orang, sehari-hari, berbulan-bulan. Dan orang nggak tahu dia anak raja tuh, Malik bin Dinar tuh. Setelah itu baru dipanggil oleh mursyidnya, ditanya, "Apa yang kau rasakan?" "Tuan guru, baru sekarang saya merasakan terhinakan. Saya baru merasa orang hina. Jadi berpuluh-puluh tahun tawadu saya adalah hanya pura-pura. Kesombongan masih utuh dalam diriku ini." Itulah terus. Jadi mengerjakan sesuatu itu sampai orang senang jadi orang gila. Ya ada. Ya itu. Makanya nanti dalam suluk ya, dalam suluk malah saya menganjurkan ya sebaiknya lebih suluk daripada jadi apa jagabnya, masih mending suluk kok. Ya masih enak melalui proses pembelajaran, bimbingan seorang mursyid, jalannya dibimbing, itu lebih baik daripada ujuk-ujuk di kayak Robil Adawi ya, malamnya masih jadi pelacur, paginya jadi wali. Nun Al-Masri yang malamnya masih merampok, paginya jadi wali. Itu mah jangan ditiru dah ya. Jangan anak yang suluk saja. Minimal kalau suluk tuh di tengah perjalanan kamu itu tersesat, kamu bisa pulang karena kamu melalui proses perjalanan. Makasih gitu aja.